Si jago merah melahap salah satu gudang pembangkit listrik cadangan atau genset milik pabrik WIK di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat peristiwa tersebut, sontak membuat ribuan karyawan pabrik ini lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Satu karyawan pingsan karena kaget saat berlari menyelamatkan diri. Diduga genset mengalami hubungan arus pendek listrik saat jam istirahat. Api pun dengan cepat menjalar ke lokasi lain di dalam gedung. Gudangnya itu genset. Yang sebelah kiri solar. Sedang dalam perbaikan itu, Pak? Sedang dalam perbaikan? Enggak. Api muncul waktu pukul berapa, Pak? Itu sekitar setengah 12-an itu mau menjelang istirahat itu, di antara jam-jam itu. Damkar saat ini sudah berusaha memadamkan api, namun sampai saat ini api belum bisa dipadamkan. Kami juga sudah menghubungi water kanan dari Brimob untuk bisa membackup pemadaman yang ada di Suncang ini. Kendala angin dan lokasi sumber air menyulitkan pemadaman gudang yang bersebelahan dengan pabrik utama. Belasan mobil pemadam kebakaran yang didatangkan dari Bantul, Kota Yogyakarta dan Sleman belum mampu memadamkan api bercampur solar. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, bentrok antara dua kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat menewaskan 19 orang. Satu korban tewas akibat bentrokan, sementara 18 lainnya ditemukan di tempat hiburan malam yang terbakar. Polisi mengevakuasi 18 jenazah dari tempat karaoke di Kota Sorong, Papua Barat yang dibakar oleh massa. 18 korban yang tewas terbakar diduga merupakan karyawan dan pengunjung tempat karaoke saat terjadinya pertikaian antara dua kelompok. Sejumlah karyawan yang selamat kembali mendatangi lokasi kejadian untuk menanti kabar rekan mereka yang dilaporkan hilang. Sementara itu, Kapolda Papua Barat siang tadi meninjau langsung lokasi kebakaran. Melakukan pengolahan TKP, ya. Namun kita harus pastikan dulu bahwa bangunan ini betul-betul sudah kuat, masih kuat atau seperti apa. Nanti kita sebelum masuk kita sudah kerahkan PU dan pemadam kebakaran untuk memantau dulu, ya, situasi itu. Nah, untuk memastikan di dalam itu betul-betul sudah clear dan kita menemukan beberapa bukti-bukti, ya. Nah, kemudian kita juga untuk memastikan korban-korban yang sudah kita bawa ke rumah sakit itu, ya, di rumah sakit Selebe Solo, ya. Sebelumnya bentrokan antar kelompok warga di Kota Sorong, Papua terjadi pada malam tadi. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan lemparan batu. Tidak hanya itu, akibat bentrokan sejumlah kendaraan hangus dibakar. Bahkan sebuah tempat hiburan malam tak luput dari aksi pembakaran. Setidaknya 19 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Satu korban tewas dalam bentrokan dan 18 lainnya tewas akibat terjebak dalam tempat hiburan malam yang dibakar massa. Untuk mengetahui situasi terkini usai bentrokan yang terjadi di Sorong, Papua Barat, sudah ada rekan kami, Chandri Suripati. Selamat malam, Chandri. Selamat malam, Abraham. Ya, Chandri, kami ingin tahu sebetulnya berapa orang total yang diamankan petugas bertanggung jawab atas kasus ini? Mohon diulangi, Abraham. Ya, berapa orang yang sudah diamankan petugas yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Baik, Abraham dan pemirsa yang dapat kami laporkan, hingga saat ini aparat keamanan masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan insiden yang terjadi pada Senin malam yang mengakibatkan 18 orang dilaporkan meninggal dunia, di mana aparat keamanan masih memfokuskan untuk situasi dan kondisi keamanan di Kota Sorong tetap kondusif. Namun pihak aparat keamanan juga terus bekerja keras untuk segera melakukan upaya-upaya penegakan hukum, di mana tadi Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornabogo Siombing telah menyatakan bahwa dalam kasus ini pihak kepolisian akan melakukan langkah tegas. Namun pihak kepolisian juga
sementara melakukan dialog dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda di Kota Sorong untuk mencoba untuk mendamaikan kedua kubu yang bertikai. Demikian, Abraham. Chandri, apa sebetulnya penyebab pertikaian yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia? Baik, dapat kami laporkan dari keterangan Kapolres Sorong Kota, AKBP Ari Nyoto Setiawan menyatakan bahwa kejadian ini adalah disebabkan adanya perselisihan awal yang terjadi antara dua kelompok, di mana terjadi di tempat hiburan malam pada hari Sabtu lalu dan berimbas kepada aksi balas dendam. Dan hal inilah yang memicu hingga terjadinya bentrok dua kelompok massa yang menyebabkan 18 warga atau 18 orang dilaporkan meninggal dunia. Abraham. Apakah ada korban-korban yang disebutkan bukan dari bagian dari kelompok massa tertentu, artinya warga setempat yang terpaksa menjadi korban atas aksi kekerasan yang terjadi? Hingga saat ini polisi belum menemukan hal tersebut, namun data kepolisian telah menyatakan bahwa total korban yang ada dalam insiden ini, di mana 17 orang merupakan karyawan dan tamu pada tempat hiburan malam, dan 1 orang merupakan pemuda dari kelompok masyarakat yang kemarin terlibat pertikaian. Demikian, Abraham. Ya, Chandri, terima kasih. Kita tunggu seperti apa tindak lanjut petugas untuk memastikan yang bertanggung jawab penuh atas insiden ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Polisi menetapkan 5 orang tersangka pelaku yang terjadi. Ya, ini informasi yang akan kami sampaikan adalah menetapkan 5 orang tersangka pelaku penyeroyokan lansia berusia 89 tahun yang tewas di Cakung, Jakarta Timur usai diteriaki maling mobil. Polisi menyatakan motif para pelaku murni terprovokasi dan tidak terkait dengan latar belakang korban. Pasca terjadi pengeroyokan terhadap kakek 89 tahun bernama Wiyanto Halim yang tewas usai diteriaki maling mobil di kawasan Jalan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur Minggu dini hari lalu. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur telah menetapkan 5 orang dari 14 orang yang diperiksa sebelumnya sebagai tersangka. 5 orang tersangka tersebut terbukti melakukan pengeroyokan terhadap korban serta melakukan pengerusakan terhadap mobil korban. Pihak keluarga menduga ada aktor di balik peristiwa ini melihat latar belakang korban. Namun kepolisian menyatakan dari hasil pemeriksaan kelima tersangka tersebut, motif mereka murni terprovokasi dan tidak terkait dengan latar belakang korban. Meski demikian, polisi masih mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Sementara hasil pemeriksaan kita seperti itu ya, dan dugaan serta pengakuan para tersangka demikian. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, bahwa penyidik tidak berhenti sampai di sini untuk menangani kasus ini. Artinya kita akan kembangkan terus lebih dalam lagi terkait dengan beberapa orang yang terlihat di video tersebut, ya khususnya pada TKP akhir terjadinya pengerusakan dan pengeroyokan yang memperlihatkan berapa orang ada di situ. Ya, kita sudah memiliki data. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Evakuasi sopir truk yang terjepit badan truk akibat kecelakaan di Kota Magelang, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi sopir truk. Tim gabungan dari Basarnas Unit Borobudur, Damkar beserta polisi mengevakuasi sopir truk yang terjepit badan truk lantaran mengalami kecelakaan di Jalan Beringin, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Dengan menggunakan peralatan lengkap, petugas gabungan berhasil mengevakuasi korban kurang lebih 20 menit dari dalam truk. Korban berhasil selamat namun mengalami luka di kaki dan dagu. Kita melakukan evakuasi bersama tim SAR gabungan. Korban berhasil kita evakuasi kurang lebih 20 menit dari kita sampai. Korban berhasil kita evakuasi dengan selamat, kemudian korban kita bawa ke RSUD Tegar Magelang. Diduga korban kurang konsentrasi lantaran mengantuk sehingga menabrak truk yang sedang berhenti di pinggir jalan. Hingga kini kasus kecelakaan tersebut masih ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota.
sedangkan korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar. Masih dari Jawa Tengah pemirsa, sebuah mikrobus yang bermuatan penumpang penuh terguling di parit sedalam 2 meter di Grobogan. Sopir mikrobus mengaku terpaksa membelokkan bus karena menghindari motor dari arah berlawanan. Kecelakaan mikrobus terjadi di Jalan Grobogan Blora, Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Jawa Tengah. Warga sekitar bahu-membahu menyelamatkan penumpang yang terjebak di dalam bus. Salah satu penumpang tertindih bodi bus beruntung berhasil dievakuasi dari bawah bus. Penumpang yang masih pelajar di bangku sekolah menengah atas ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwodadi. Sementara itu, sopir mikrobus mengaku terpaksa membelokkan bus karena menghindar motor dari arah berlawanan. Menghindari motor. Ya, saya lurusin, tambah parah, Pak. Saya buang ke kiri. Sepeda motor dari arah berlawanan? Ya, dari depan saya. Kalau saya lurusin lebih dari 10 orang. Musibah tambah parah, saya buang ke kiri. 25 penumpang bus mengalami luka berat serta ringan. Semua penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara proses evakuasi bus berlangsung selama 2 jam karena mengalami kendala akibat kondisi parit dan bahu jalan yang sangat rendah. Masih berita seputar kecelakaan, polisi mengungkap penyebab kecelakaan truk kontainer yang menyeruduk sejumlah kendaraan di Balikpapan, Kalimantan Timur yang menewaskan 4 orang. Salah satunya modifikasi kendaraan yang dinilai tidak standar. Polda Kaltim terus menyidik kasus tabrakan di Simpang Muara Rapak, Balikpapan yang menewaskan 4 orang dan melukai puluhan pengendara lainnya. Dari perkembangan penyidikan terbaru, tonase truk naik 5 kali lipat, namun fungsi rem tak menyesuaikan. Selain itu, peruntukan truk juga bukan untuk mengangkut kontainer, melainkan truk bak terbuka. Polisi akan memeriksa pihak ATPM sebagai saksi ahli untuk memeriksa perubahan dalam truk naas ini. Telah terjadi perubahan dimensi bangun daripada kendaraan tersebut yang seharusnya di situ kondisinya panjang 7,5 meter berubah menjadi 12-30 meter, ya 12-30 cm. Dan sesuai kir dari truk tersebut, itu peruntukannya untuk kendaraan bak terbuka, bukan untuk mengangkut kontainer. Sebelumnya, dari hasil penyidikan kasus kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, polisi telah menetapkan tersangka sopir truk kontainer. Polisi juga mengungkap jika tersangka menggunakan SIM palsu. Terkait sel kerangkeng di rumah Bupati Langkat, warga mulai buka suara terkait isu yang beredar. Warga sekitar mengaku kerangkeng di dalam rumah Bupati merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Warga membantah adanya dugaan penyiksaan para penghuni kerangkeng. Saat ini kerangkeng di dalam rumah Bupati Langkat nonaktif, terbit rencana perangin-angin sudah dikosongkan. Para penghuni sel telah diambil keluarganya. Kita akan dalami informasinya bersama dengan keluarga korban, yaitu Ibu Bariah Pinem. Assalamualaikum, selamat malam Bu Pinem. Selamat malam Pak. Ya Bu Pinem, kami memastikan satu hal, Ibu adalah
keluarga dari salah satu orang yang sempat dikerangkeng di rumah Bupati, betul Bu? Betul Pak. Siapa yang dikerangkeng Bu? Anak saya sendiri Pak. Anak Ibu usianya berapa? 22 tahun Pak. Oke, Ibu tahu alasan kenapa dikerangkeng? Dia di kerangkeng itu dengan permohonan kami Pak, permohonan keluarga, bukan diambil begitu saja Pak. Oh, jadi atas permohonan keluarga, Ibu memperbolehkan begitu anak Ibu yang usianya 22 tahun dikerangkeng di rumah Bupati? Kami yang memohon Pak, karena anak saya terjerat narkoba, jadi kami mohon supaya dibina di tempat Bapak Bupati Langkat. Jadi Ibu sengaja memohon kepada Pak Bupati supaya anaknya dibina begitu ya? Iya, karena kami udah resah kali keluarga Pak. Oke. Ibu tahu bahwa anak Ibu akan dikerangkeng? Dia bukan di kerangkeng Pak, ditempatkan di suatu tempat. Bukan di kerangkeng Pak, dibina di situ Pak, dibina masalah kondisi rohaninya, dibina kondisi fisiknya supaya nggak terjerat narkoba lagi Pak, bukan di kerangkeng Pak. Oke, sampai akhirnya ada ide untuk Ibu memohon kepada Pak Bupati membina anak Ibu, tidak kepada Pusat Kesehatan Ketergantungan Narkoba. Kenapa Bu? Karena sudah banyak orang yang sembuh di situ, dari pihak Bapak Bupati ini sudah banyak yang sembuh Pak. Jadi saya memohon ke situ juga. Oke. Yang Ibu... Di situ juga tidak dipungut biaya Pak. Jadi kami tidak sanggup kalau membayar biaya kalau direhab gitu Pak. Di tempat Bupati ini limper pun nggak diikuti Pak. Oke, jadi tidak ada biaya dan Ibu meyakini betul bahwa anak Ibu di sana direhabilitasi, begitu ya? Iya Pak, karena kalau di situ saya lihat udah beberapa yang sembuh, makannya pun 3 kali sehari, menunya pun bagus Pak. Terus kesehatannya diperhatikan. Ya. Jadi saya udah nekat dengan keluarga, memang sepakat ditaruh di situ Pak. Yang Ibu tahu berapa orang total teman-teman anak Ibu yang harus menjalani rehabilitasi? Yang kita lihat gambarnya harus ada pembatasnya ya. Kalau dengan simpelnya kita sebut ya itu di kerangkeng Bu. Sekitar 60 orang Pak, tapi 2 ruangan itu Pak. 60 orang itu semuanya ketergantungan narkoba Bu? Iya Pak. Jadi sekarang udah kosong Pak. Sekarang sudah kosong gitu ya Bu? Iya. Nah Bu, yang kita dapat informasinya bahwa mereka ini dipekerjakan dan tidak dibayar dan lain sebagainya. Apakah informasi ini betul adanya? Itu tidak dipekerjakan Pak. Itu untuk sekedar olahraga aja Pak. Tidak diperas tenaganya Pak. Enggak Pak. Itu untuk supaya keluar keringat gitu aja Pak. Lebih sehat. Oke, yang Ibu tahu anak Ibu ini yang usianya 22 tahun ini disuruh kerja apa Bu? Disuruh nyapu, gitu aja Pak. Jadi lari di areal sawit gitu aja, bukan di kerja keras Pak. Nggak ada Pak. Itu itu Pak. Tapi bahwa 60 orang semua itu dipekerjakan di lahan sawit itu betul adanya Bu? Kalau yang dia udah dipekerjakan di komplek pabrik gitu Pak, jadi karyawan, bukan di komplek di areal sawit nggak ada itu Pak. Itu Pak. Bahwa semuanya tidak dibayar atau telat pembayarannya, bagaimana menjawabnya Bu? Itu kan memang untuk kesehatan dia Pak, yang nggak mungkin lah digaji, orangnya memang untuk dibina di situ. Jadi Ibu merasa anak Ibu satu diperlakukan dengan baik di sana, diberikan makan 3 kali sehari, kemudian juga dilakukan semacam pembinaan agar lepas dari ketergantungan narkoba dan nggak masalah kalau dipekerjakan tanpa dibayar. Itu yang saya tangkap Bu. Betul demikian logika Ibu? Iya betul Pak. Kami memang sangat beruntung kali Pak. Kami sangat beruntung dan karena dipekerjakan itu kan bukan diperas tenaganya Pak, cuma dibikin supaya keluar keringatnya gitu aja Pak. Kami kan apa dengan mata kami sendiri, bukan rekayasa Pak, bukan. Bu, begini, apakah instansi resmi semacam lembaga sosial masyarakat atau perlindungan tenaga kerja atau komisi hak asasi yang membahas atau melindungi kemanusiaan ini tahu nggak mengenai apa yang Ibu lakukan atau orang tua lain yang menitipkan anaknya di sana Bu? Itu saya kurang tahu Pak. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, apakah
metode pembinaan orang-orang yang ketergantungan narkoba dengan pola ditempatkan di satu ruangan di rumah bupati sedemikian rupa begitu ya. Apakah itu diketahui oleh polisi? Apakah itu diketahui oleh instansi-instansi berwenang lain, Bu? Diketahui lah Pak, orang pihak kesehatan kan masuk setiap seminggu sekali udah pasti masuk Pak, diperiksa kesehatannya. Sebentar, Ibu mau bilang orang dinas kesehatan juga masuk ke sana, dinas kesehatan Kabupaten Langkat juga datang ke sana untuk memeriksa anak-anak Ibu? Iya Pak. Nah ini jadi hal yang harus didalami lagi informasinya Bu, karena ini dari satu pihak saja Bu. Tapi bagaimanapun kami terima kasih atas pengakuan Ibu yang menyatakan bahwa anaknya baik-baik saja di sana. Dan kita akan lihat seperti apa tindak lanjut dari proses yang sedang berjalan. Terima kasih ya Bu Pinem waktunya. Sudah berbincang bersama kami.